Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran mengenai materi Bahasa Indonesia khususnya kelas 7 pada bab 8 menjadi pembaca efektif. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari support kami dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kita mempelajari dan memahami materi pada bab ini, diharapkan siswa atau siswi dapat meringkas sebuah materi yang panjang menjadi lebih ringkas. Oke, kita masuk ke pembahasan. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang pertama, A. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Membaca efektif merupakan salah satu teknik membaca yang mengutamakan tingkat pemahaman terhadap isi teks. Sebelum kita membaca, kalian perlu mengenal dan memahami buku yang dibaca. Pada umumnya, buku dibagi menjadi dua, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. 1. Mengenali unsur buku. Isi unsur pembangun buku yang terdapat dalam buku non-fiksi adalah nyata dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Unsur dalam buku non-fiksi antara lain cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Sedangkan buku fiksi berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang. Buku fiksi memiliki unsur pembangun yang terdiri dari cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Yang kedua, membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Setelah mengetahui unsur yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat mengetahuinya bahwa sebagai unsur memiliki kesamaan dan perbedaan. Perhatikan tabel di bawah ini. Persamaan adalah sama-sama memiliki cover buku, subbab buku, dan judul buku. Sedangkan perbedaannya, buku fiksi memiliki tokoh dan penokohan, tema cerita yang disajikan dengan bahasa yang variatif, dan dilengkapi alur cerita yang beragam. Sedangkan dalam buku non-fiksi memiliki isi yang faktual, aktual, dan ilmiah yang disajikan dengan bahasa baku dan sistematika yang standar. B. Merangkum buku. Rangkuman ialah ringkasan sebuah teks atau non-teks, fiksi ataupun non-fiksi secara singkat, jelas, dan berurutan. 1. Langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Merangkum berdasarkan gagasan pokok merupakan merangkum dengan mengambil pokok-pokok suatu tulisan secara singkat pada teks yang akan dirangkum. Merangkum berdasarkan gagasan pokok dapat memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membaca informasi buku seperti judul, pengarang, dan penerbit. Yang kedua, membaca secara umum isi buku melalui daftar isi. Yang ketiga, memahami susunan berpikir pada setiap bab dan subbab. Yang keempat, rangkumlah bacaan dari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok terletak pada awal paragraf. Yang kelima, memperhatikan format rangkuman dengan menggunakan teknik gagasan utama seperti berikut. Pertama, ada judul buku. 2. Judul bab. Ketiga, ada judul subbab. Keempat, gagasan utama setiap subbab. Yang keenam, susunan gagasan atau ide pokok dalam satu kalimat.
Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa merangkum adalah proses meringkas bacaan dengan tetap mempertahankan esensi dan urutan setiap pembahasan. Yang pertama, menandai kata-kata yang sulit dimengerti. Yang kedua, menggarisbawahi kalimat atau hal yang penting. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok pada setiap pembahasan. Yang keempat, menyusun kalimat yang telah ditentukan menjadi paragraf. 2. Langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Ada beberapa langkah dalam merangkum dengan pemetaan pikiran. A. Atau yang pertama, menulis judul di tengah-tengah dan memberi gambar. Yang kedua, membuat cabang utama terkait topik tadi. Yang ketiga, membuat cabang-cabang utama lainnya. Yang keempat, memberi label setiap cabang hanya dengan kata kunci. C. Menelaah sumber buku dan membuat komentar. Kita telah mempelajari unsur pembangun buku. Kali ini kita akan belajar menelaah hubungan unsur buku dan membuat komentar. 1. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Mengomentari sama halnya memberikan tanggapan terhadap isi suatu buku. Komentar yang diberikan dapat berisi pujian, kritik, maupun saran. Mengomentari isi buku dapat berdasarkan unsur-unsur buku, seperti buku non-fiksi, dimulai dari cover buku sampai sistematika penulisan. Sedangkan buku fiksi dimulai dari cover buku sampai dengan penyajian alur cerita. 2. Panduan pertanyaan untuk mengomentari. Mengomentari isi buku merupakan bagian dari kegiatan membuat resensi buku. Bagian yang dikomentari adalah segi kelebihan dan kekurangan. Cara mengomentari buku adalah dengan membaca buku yang akan dikomentari. Di bawah ini beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengomentari sebuah buku. Yang pertama, buku non-fiksi. Ada, apakah tema dan judul buku? Yang kedua, apakah bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Yang ketiga, apakah garis besar isi buku? Buku fiksi, yang pertama, apakah tema dan judul buku? Yang kedua, apakah keunikan dari judul dan tema buku? Yang ketiga, bagaimana pengarang menggambarkan latar tokoh dan penokohan? D. Menyusun tanggapan isi buku. Menanggapi isi buku memiliki maksud memberikan penilaian, saran, atau kritik dengan memberitahukan kepada halayak umum mengenai kelayakan buku untuk dibaca. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menanggapi isi buku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat yang efektif. Yang kedua, menggunakan alasan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyudutkan penulis. Yang keempat, fokus terhadap isi buku, bukan hal yang di luar buku. Jangan sembarangan menanggapi sebuah hasil karya orang jika belum membaca dan memiliki alasan yang jelas. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini tentang menjadi pembaca yang efektif. Semoga video ini bermanfaat. Minta maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.